Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nugroho dengan NPM yaitu 22012010457. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah yaitu aplikasi manajemen terpadu dengan dosen pengampu yaitu dari Ibu Virginia Mandasari. Di sini saya akan membahas terkait dengan PT Bulan Sabit yang akan memposisikan sebagai General Manager, sebagai POV lebih tepatnya. Nah, untuk daftar isi terkait dengan pertanyaan memposisikan sebagai General Manager yaitu yang pertama ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang kedua yaitu ada manajemen persediaan minimal 20 barang. Yang ketiga yaitu ada siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan juga kredit. Yang keempat yaitu ada pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1 sampai 3. Di sini ada tahapan dari fungsi manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi untuk memastikan bahwa semua sumber daya termasuk tenaga kerja dan juga bahan baku itu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Proses ini juga membantu dalam mengurangi biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu ada pengaturan rute produksi. Dengan pengaturan rute yang baik, perusahaan itu dapat meminimalkan waktu dan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan anggaran di mana untuk memastikan bahwa biaya produksi tetap dalam batas yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan itu dapat mencapai profitabilitasnya. Yang keempat ini ada rencana produksi, yaitu untuk memastikan bahwa semua kegiatan produksi itu berjalan sesuai dengan jadwal dan juga memenuhi permintaan dari pasar. Dan yang kelima yaitu ada pemantauan stok untuk menghindari kekurangan yang dapat mengganggu proses produksi serta mengurangi biaya penyimpanan. Jadi di dalam aplikasi Odoo ya, yang nantinya ini akan saya bahas terkait dengan daftar isi tadi, ya terkait dengan manajemen persediaan, penjualan secara tunai dan juga kredit, dan juga laporan keuangan. Di sini ada beberapa sistem layanan ya yang mungkin tersedia pada aplikasi Odoo. Akan tetapi di sini saya akan membahas ya terkait dengan ketiga sistem layanan, yaitu inventory, yang kedua itu sales, dan yang ketiga yaitu accounting. Nah, untuk tahapan pertama kita tuh menuju ke bagian inventory. Nah, di bagian inventory ini yang nantinya akan menjadi manajemen persediaan terhadap dari perusahaannya, yaitu berupa F&B, di mana ini nantinya untuk manajemen persediaan ini akan dijual ke konsumen tersebut. Nah, untuk langkah berikutnya terkait dengan sistem layanan dari inventory ini, kita klik di bagian produk ini. Kita klik lagi. Nah, setelah kita mencari setelah kita membuat terkait dengan manajemen persediaan, kebetulan ini kan ada 19 ya. Tadi terkait dengan daftar isi, itu kita harus mengisi untuk manajemen persediaan ini tuh 20 item. Sehingga ini mungkin saya akan buat contoh satu kali lagi. Nah, untuk produk ini kita akan mengisi dari manajemen persediaan atau lebih ke arah menu ya, yang nantinya akan kita jual ke konsumen. Misal saya isi yaitu, nah setelah kita mengisi ya, setelah kita mengisi terkait nama produknya, langkah berikutnya di sini ada dua pilihan terkait dengan sales dan juga purchase. Nah, untuk sales ini itu kita akan mengarah kepada penjualan. Nah, untuk purchase ini lebih ke arah kita membeli bahan seperti bahan baku gitu. Nah, untuk hal tersebut kita hanya membutuhkan dari sales karena kita akan menjual sesuatu ke konsumen. Gitu. Nah, lanjut ke general information. Untuk general information ini ada 3, yaitu ada product type, track inventory, dan juga invoicing policy. Nah, untuk
produk type ini kita pilih yang bagian goods. Kenapa? Karena goods ini tuh seperti yang penjelasan di sini, yaitu goods ini itu adalah produk secara material dan juga service itu adalah produk secara non material. Kalau bahasa simpelnya, untuk goods ini tuh produk secara fisik, dan untuk yang service itu produk secara non fisik, lebih ke arah jasa. Nah, kita pilih di bagian goods. Nah, kalau ingin mengisi di bagian track inventory bisa, akan tetapi di sini kita akan mengisi terkait dengan unit yang nantinya disediakan dari manajemen persediaan tersebut. Misal kita mengisi yaitu dari 100. Jadi di sini barang yang akan disediakan terkait dengan squash watermelon itu ada 100 item. Nah, langkah berikutnya yaitu di invoicing policy. Untuk langkah ini kita pilih di order quantity. Kenapa? Karena kita akan menjual produk tersebut kepada konsumen. Nah, langkah berikutnya yaitu di bagian sales. Misal kita buat harga yaitu berkisar. Nah, dari harga 16.500 ini nanti saya akan kenakan tax sebesar 11% dengan asumsi yaitu 18.319 rupiah. Nah, mungkin dengan cost-nya yaitu misal saya buat. Nah, setelah kita menulis cost ya, untuk cost sendiri ini adalah biaya untuk membuat satu item dari produknya seperti ini, squash watermelon, di mana untuk cost ini sebuah harga yaitu 12.500 ini akan menghasilkan satu item yaitu squash watermelon. Nah, untuk kategorinya yaitu di makanan dan minuman jadi. Nah, mungkin untuk menambahkan lebih bagus lagi, kita bisa menambahkan image untuk lebih ke variasi dari manajemen persediaan. Misal saya tambahkan terkait dengan squash watermelon. Nah, setelah menambahkan image, langkah berikutnya yaitu kita melakukan save. Di langkah ini ada yang namanya save manual, di mana kita akan melakukan save tersebut. Akan tetapi, ya sudah, save doang. Dan kalau misal mau bikin manajemen persediaan lebih lanjut, kita bisa klik yang bagian new. Dia akan merefresh di bagian ini ya, terkait dengan product type, track inventory, sales, dan juga cost. Dia akan merefresh hal tersebut. Akan tetapi bila dari manajemen persediaan udah tertutup lebih ke arah 20 item, kita bisa save secara manual. Langkah berikutnya kita pergi ke bagian produk, kita lihat apakah sudah masuk. Nah, setelah kita masukkan ya terkait dengan isinya yaitu squash watermelon, di sini sudah tertera. Di sini sudah tertera yaitu squash watermelon, otomatis dari manajemen persediaan ini itu terlihat yaitu 20 item. Baik, setelah tadi menuju ke inventory ya, di sini kita akan menuju ke bagian sistem layanan sales, di mana ini tuh berkaitan dengan customer atau konsumen yang membeli barang kita atau persediaan dari perusahaan dan membayarnya itu secara tunai dan juga kredit. Mungkin bisa saya contohkan lebih lanjut lagi ya. Untuk customer-nya ini tuh kita bisa isi bebas. Misal saya contohkan yaitu setelah kita mengisi nama customer, langkah berikutnya yaitu kita add product. Nah, add product ini tuh hasil dari persediaan terkait dengan inventory tadi dengan 20 item. Nah, bisa tertera di bagian ini ya. Kita bisa memilih secara bebas ya mau dijadikan apa dalam order lines-nya tadi. Mungkin di sini saya akan mengisi yaitu mungkin bisa saya isi seperti ini ya. Habis itu setelah kita mengisi produk, langkah berikutnya kita pergi ke expiration, price list, dan juga payment. Nah,
dari payment ini itu bisa dilihat di sini ada beberapa hal ya. Nah, dari kedua hal ini itu jelas berbeda. Untuk yang paling atas ini tuh pembayarannya bisa dikatakan secara cash atau kontan. Jadi untuk di sini saya contohkan yaitu melalui kontan atau cash. Nah, untuk expiration-nya sendiri itu mungkin saya bisa atur ya. Nah, setelah kita mengisi terkait dengan tanggal dan juga pembayarannya itu melalui apa, langkah berikutnya kita klik di bagian confirm. Setelah kita klik di bagian confirm ini ya, nantinya akan muncul di bagian deliver. Nah, seperti ini, kita klik di bagian deliver ini. Nah, setelah kita klik di bagian deliver tadi, kita validasi terkait produknya. Setelah kita validasi, langkah berikutnya itu kita klik di bagian sales. Setelah kita klik di bagian sales, nah, ini kan masih ada ya, yang ini dengan warna biru, kita klik saja. Setelah itu, kita klik di bagian create invoice. Setelah kita klik bagian create invoice, kita pilih di bagian regular invoice dan juga create draft. Setelah kita klik di bagian tersebut, kita confirm. Nah, setelah di bagian ini, kita pilih di bagian pay atau pembayaran. Nah, tadi kan kita mencontohkan di bagian tunai ya. Otomatis untuk jurnalnya ini tuh kita bikin di bagian cash. Habis itu kita create payment. Nah, setelah create payment, otomatis ini masih belum terbayar ya, masih dalam proses. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pergi di bagian ini pojok kiri atas. Kita klik di bagian accounting. Setelah kita klik di bagian accounting, kita pergi di bagian customer. Kita klik di bagian payment. Setelah klik di bagian payment, ini kan masih dalam in process ya, atau in payment ya, bisa dibilang gitu. Nah, kita klik. Setelah kita klik, kita validasi. Nah, setelah kita validasi, kita balik ke arah customer. Habis itu kita klik di bagian payment lagi. Nah, di sini sudah tertera ya, pembayaran itu udah berhasil. Nah, langkah berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembayaran itu cara kredit gitu. Kita balik lagi ke sistem bagian sales. Nah, kita klik bagian new atau baru ya. Kita di sini akan membuat pembayaran secara kredit. Misal di sini saya akan tambahkan. Nah, setelah kita menambahkan nama customer ya, langkah berikutnya itu sama. Hampir sama dengan yang tadi, yaitu kita add produk dulu. Misal di sini saya akan tambahkan terkait dengan 3 produk ya. Nah, setelah kita add produk, langkah berikutnya untuk paymentnya. Nah, dari kedua hal ini itu yang saya katakan tadi itu berbeda karena yang untuk yang atas ini itu pembayaran secara tunai. Nah, untuk yang bawah ini itu pembayaran secara kredit. Nah, mungkin bisa saya contohkan di bagian 15 ini ya. Untuk expiration-nya sendiri ini akan saya buat yaitu tanggal 3 bulan Januari tahun 2025. Langkah berikutnya kita klik bagian confirm. Bentar. Langkah berikutnya kita klik di bagian confirm. Setelah klik di bagian confirm, seperti tadi kita klik bagian deliver. Kita validasi lagi. Nah, setelah kita validasi, kita menuju ke bagian order. Kita klik lagi di bagian order lagi. Tadi untuk yang pembayaran secara tunai, kita klik di bagian
sales, akan tetapi untuk yang kredit ini bisa dilakukan melalui order. Kita klik lagi. Nah, di sini ini masih belum pembayaran ya. Kita klik saja. Nah, setelah kita klik, kita create invoice. Setelah kita create invoice, create draft. Kita confirm. Kita klik di bagian pay. Nah, perbedaan dari dua hal tadi ya, untuk yang cash ini tuh melalui tunai, untuk yang bank ini melalui kredit. Kita klik di bagian bank, habis itu kita create payment. Nah, di sini masih belum tertera pembayaran secara lunas ya. Langkah berikutnya mungkin ini saya lebih ke arah skip dari 15 hari tadi. Seperti halnya yang pembayaran secara tunai, kita pergi ke bagian sistem layanan yaitu accounting. Habis itu kita pergi di bagian customer. Kita pergi ke bagian payment. Nah, di sini tadi tertera dengan nama yaitu Devan Ahmad, itu membayar melalui kredit yaitu bank. Kita klik. Habis itu kita validasi. Setelah kita validasi, otomatis dari validasi tersebut si Devan Ahmad ini tuh sudah membayar. Akan tetapi ini saya contohkan ketika sudah melewati 15 hari. Baik, setelah tadi menjelaskan terkait dengan persediaan dari perusahaan PT Bulan dan juga dari 20 item tadi ya, persediaan tadi itu akan dibeli oleh customer atau konsumen melalui pembayaran tunai dan juga kredit itu melalui sistem layanan sales. Ya, untuk manajemen persediaan tadi melalui inventory. Langkah berikutnya ya, dari setelah kita membayar secara tunai dan juga kredit, sama halnya itu melalui accounting. Kita klik bagian accounting. Tadi kita mengisi di bagian customer ya, terkait dengan pembayarannya itu melalui apa saja, dan juga dari accounting ini tuh kita akan melakukan yaitu validasi. Yang tadinya itu masih in process, in payment, menjadi payment. Nah, di sini sudah tertera ya, ada beberapa nama ya, itu membayar secara kredit dan juga secara tunai. Itu melalui sistem layanan accounting. Nah, dari hal ini kita pergi di bagian report terkait dengan laporan keuangan dari perusahaan ini. Nah, kita pergi di bagian balance sheet. Nah, di bagian ini kita bisa lihat di bagian aset, liabilities, equity, dan juga hasil dari liability plus equity. Dan juga di sini bisa kita lihat di bagian profit and loss, profit laba rugi, kita bisa lihat di bagian sini, serta di bagian di sini juga bisa dilihat laporan keuangannya itu seperti apa. Gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya terkait dengan penjelasan ya, memposisikan sebagai general manager. Bila ada salah kata ataupun ucapan saya kurang masuk terhadap pembahasan pada aplikasi Odoo dan juga pembahasan terkait memposisikan general manager terkait dengan perusahaan F&B, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.